Di lorong nalar yang mulai redup, Ridok berdiri, dongengnya pun meremuk. Sang imigran, penyulam kisah palsu, membuat akal pun terjungkal ragu. Dunia ini tampaknya telah begitu letih dengan logika. Seolah-olah berpikir adalah pekerjaan kotor yang harus diserahkan pada mesin atau makhluk kuno dari masa lalu. Maka muncullah dia, Ridok Khurafat, sang juru dongeng dari luar batas kewarasan, seorang peziarah dari tanah asing yang membawa bukan kitab, tapi kitab bayangan. Sebuah himpunan kisah yang tak ditulis tinta, tapi dicetak oleh air liur kepercayaan buta. Ia bukan sekadar manusia, ia adalah meteor narasi yang menghantam lapisan atmosfer akal sehat dengan dentuman hiperbola dan serpihan kisah-kisah beku dari orbit yang tak dikenal. Dalam diamnya yang teratur dan intonasi lembutnya yang beracun, ia meracik ramuan cerita yang membuat para pengikutnya tertidur dalam jubah takjub. Menurut para pengagumnya, Ridok tidak berdusta, ia hanya melampaui kenyataan. Ia tidak berbohong, ia mencipta realitas baru. Dan dalam realitas barunya itu, yang berjalan mundur bisa lebih cepat sampai, yang mencuri bisa lebih suci dari yang berdoa, dan yang menyapu bisa lebih cendekia dari yang membaca. Maka jangan heran jika di negeri ini orang lebih percaya dongeng ketimbang data dan lebih tunduk pada kata-kata keramat ketimbang argumen jernih. Karena hari ini kebenaran bukan lagi soal apa yang masuk akal lah, tapi siapa yang bercerita dengan lebih meyakinkan. Dan Ridok adalah pendongeng utama di altar kebodohan kolektif. Ridok Khurafat datang bukan dari satu titik peta, melainkan dari wilayah imajiner yang hanya bisa ditemukan di antara lipatan halusinasi dan ketakjuban massa. Ia seorang imigran dari luar Arat Nasun, bukan sekadar perpindahan geografis, tapi pergeseran paradigma. Ia adalah duta besar dari negeri yang tak pernah disepakati oleh kartografer, tapi diamini oleh mereka yang sudah muak dengan koordinat realitas. Dalam narasi pengikutnya, ia bukan sekadar orang asing. Ia adalah yang dijanjikan, sebuah fenomena lintas batas yang tak membawa visa, tapi membawa vision. Menurut Jacques Derrida, dalam dekonstruksinya yang tajam terhadap bahasa dan makna, tidak ada makna yang tetap. Dan Ridok menari-nari di atas ketiadaan itu, membawa kisah yang tak perlu dibuktikan karena nilai buktinya runtuh dalam antusiasme yang membabi buta. Dalam pikirannya, fakta adalah tirani barat dan kebenaran adalah produk lokal yang bisa dimodifikasi seperti mie instan rasa rendang. Ia memposisikan dirinya sebagai pengembara spiritual, bukan pendatang biasa. Tapi lebih jujurnya, ia adalah pejalan yang membawa peti penuh dongeng ke negeri yang krisis arah. Masyarakat Arat Nasun dengan segala kebingungannya menyambutnya seperti nabi. Bukan karena ia suci, tapi karena kata-katanya lebih lezat daripada kejujuran. Ia tidak membawa solusi, tapi ia menawarkan pelarian. Dan di zaman seperti ini, pelarian adalah komoditas paling laku. Ridok Khurafat tidak hanya pandai bercerita, ia membangun peradaban dengan dongeng. Ia bukan penulis, bukan penyair, bukan sejarawan. Ia adalah arsitek semesta ilusi yang meletakkan fondasi logika baru. Logika yang tidak mengharuskan masuk akal, asal mampu membangkitkan decak kagum. Ia tak berdiri di podium akademik, tapi di singgasana imajinasi liar. Para pengikutnya, mereka bukan sekadar pendengar. Mereka adalah jemaah yang bersujud pada setiap hipotesis absurd yang keluar dari mulutnya. Dalam pemikiran Gustave Le Bon, massa tidak berpikir, mereka merasa. Dan dalam euforia perasaan itulah, Ridok menjelma sebagai nabi. Ia menyulap absurditas menjadi kearifan dan membungkus kebohongan dengan kain kisah spiritual. Apapun yang ia ucapkan tak perlu dicek, karena faktanya bukan di dunia nyata, tapi di alam kepercayaan. Inilah zaman ketika cerita tentang kakek buyutnya yang bisa terbang lebih dipercaya ketimbang teori gravitasi. Zaman ketika seorang maling yang nyasar ke rumah, leluhurnya bisa diangkat jadi wali, asalkan diceritakan dengan suara rendah dan nada sakral. Ia tidak menjelaskan, ia menyihir. Dan mereka yang mendengar bukan belajar, tapi tunduk. Karena bagi para pengikut Ridok, berpikir adalah pengkhianatan. Yang dibutuhkan hanyalah kepercayaan total. Sebuah tiket satu arah menuju dunia yang tidak perlu dibuktikan. Dari sekian banyak dongeng ganjil Ridok Khurafat, inilah yang paling sering diulang dalam mimbar-mimbar bisikan. Kisah seorang maling yang berniat membobol rumah kakek buyutnya dan malah diangkat menjadi wali.
Sebuah transformasi spiritual yang terjadi bukan karena tobat, bukan pula karena proses panjang pemurnian jiwa, tapi karena, menurut Ridok, si maling telah melihat cahaya dari lubang kunci. Betapa tipisnya batas antara dosa dan karomah dalam semesta naratif ini. Cukup niat jahat dan sedikit keberuntungan, dan engkau bisa naik kelas ke langit. Dalam pandangan Michel Foucault, kekuasaan seringkali bersumber dari siapa yang mengendalikan narasi, bukan dari kebenaran itu sendiri. Dan Ridok, sebagai penjaga kisah, menciptakan tafsir suci dari keburukan banal. Ia menulis ulang moralitas. Maling tidak lagi dipenjara, tapi dimuliakan karena ia menyentuh aura keturunan suci. Apa arti etika jika yang melanggar justru diangkat? Apa guna hukum jika pencuri bisa jadi guru spiritual hanya karena gagal melarikan diri? Disinilah letak kecemerlangan busuk Ridok. Ia tidak mengajarkan hukum, ia menyusun ulang hukum. Ia tak mengajak manusia jadi baik, ia mengubah makna baik. Maka jangan heran jika para pengikutnya percaya bahwa dosa bisa jadi jalan pintas menuju kesucian, asal disetujui dalam kisah. Di dalam narasi Ridok Khurafat, ada satu tokoh suci yang tak kalah spektakuler dari kakek buyutnya, pelayan kopi. Bukan profesor, bukan murid teladan, bukan pengkaji kitab. Hanya tukang antar cangkir dan penyapu debu persekutuan. Tapi konon, dari uap kopi yang disuguhkannya dan dari debu yang dilapnya setiap pagi, ia menyerap seluruh ilmu kakek buyut Ridok. Tanpa belajar, tanpa bertanya, tanpa mendengarkan. Ia tidak membaca, karena baginya, pengetahuan mengalir lewat aroma Arabica dan helai rambut yang jatuh dari jubah tuannya. Menurut Karl Popper, ilmu berkembang dari kesalahan dan koreksi. Tapi dalam logika Ridok, ilmu bukan sesuatu yang dikaji, melainkan dihirup. Maka ia mendongengkan sebuah epistemologi baru, bukan berbasis kritisisme, tapi kelembapan dan asap. Ketika pelayan itu mengantar kopi, konon, frekuensi spiritual turun seperti wifi dari langit suci. Ia hanya perlu hadir, tanpa pikiran, tanpa kesadaran. Apa yang tersisa dari pendidikan jika ilmu bisa ditransfer lewat pelataran? Mengapa mengkaji Plato atau belajar Aristoteles jika cukup mengepel ruangan tempat mereka dibicarakan? Di dunia Ridok, kebijaksanaan tidak dicari, ia dipanggil lewat pekerjaan rumah tangga. Maka terbitlah generasi baru, tukang sapu jadi cendekia, penyeduh kopi jadi wali, dan berpikir jadi dosa karena tak percaya kekuatan debu. Di tepi laut ketaksadaran, di antara riak-riak yang menggumam dalam bahasa tak dikenal, Ridok Khurafat menancapkan dongengnya yang lain. Kakek buyutnya, sang poros semesta, pernah belajar langsung dari seekor ikan. Bukan metafora, bukan fabel, tapi literal. Seekor ikan, tanpa lidah, tanpa suara, tanpa buku, tak ada kurikulum, hanya arus dan lumut. Menurut Plato, pengetahuan sejati adalah mengingat apa yang telah diketahui jiwa sebelum lahir. Tapi dalam semesta Ridok, jiwa tak perlu mengingat. Cukup menyelam bersama ikan yang konon berbicara dalam bisikan ombak. Ikan itu disebut-sebut sebagai mahaguru bawah laut, pengemban kebijaksanaan pratulisan, pewaris ilmu purba sebelum manusia bisa berbicara. Maka, katanya, si kakek buyut duduk bersila di tepian air, diam selama 7 hari 7 malam, dan tiba-tiba mahir memahami rahasia semesta. Ini bukan dongeng tentang pencarian, ini glorifikasi pasif. Tidak perlu membaca, tidak perlu menulis, cukup mendengarkan guratan ekor ikan di permukaan air. Lalu tiba-tiba tercerahkan. Inilah epistemologi tanpa verifikasi, spiritualitas tanpa disiplin, kebijaksanaan instan yang bisa diklaim siapa saja asal punya silsilah dongeng yang cukup panjang dan pengikut yang cukup setia. Ridok tak sedang mengajar, ia sedang mengguncang tiang akal sehat. Ia menciptakan semacam sistem pendidikan di mana ikan lebih kredibel daripada filsuf. Tak puas mengarungi daratan dan bersahabat dengan ikan, Ridok Khurafat mengangkat dongengnya ke angkasa. Kakek buyutnya, katanya, bisa terbang. Bukan naik burung, bukan dengan alat, tapi murni karena ilmunya terlalu berat untuk ditampung bumi. Maka bumi melepaskannya, udara menyambutnya, dan langit memberi ruang khusus untuk lelaki berjubah yang menolak logika. Dalam Khazanah Filsafat, Nietzsche menulis tentang Übermensch, manusia unggul yang melampaui nilai-nilai lama. Tapi Ridok menyulap tafsir itu menjadi harfiah, bukan melampaui nilai, tapi melampaui bumi. Ia menjadikan terbang bukan hasil teknologi atau biologi, tapi garis keturunan.
Karena ia cucu dari yang bisa terbang, maka semua dongeng yang dilantunkannya memiliki bobot langit. Dan para pengikutnya tentu percaya. Karena dalam sistem keimanan khurafat, semakin tak masuk akal, semakin layak diyakini. Terbang dalam dunia ridok bukan simbol kebebasan, tapi bentuk kekuasaan naratif. Ia membungkus mitos dalam balutan darah dan silsilah. Dan dengan itu, ia menulis ulang hukum fisika. Siapapun yang berasal dari kakek buyutnya berhak atas keajaiban. Gravitasi pun dicabut haknya, dan langit menjadi perpanjangan podium. Ada satu dongeng dari Ridok yang mengguncang batas nalar sekaligus menggoda saraf waras. Di tengah badai laut yang menggila, sang kakek buyut berdiri di atas perahu, angin meradang, langit mendidih, dan lautan menjerit. Tapi kakek buyut Ridok tidak gentar. Ia tidak berdoa, tidak menenangkan diri. Ia berpidato kepada ombak. Wahai lautan yang kecil, tenanglah, karena aku adalah lautan ilmu. Menurut Heraklitus, tak ada yang tetap. Segala sesuatu mengalir, termasuk manusia dan air. Tapi bagi Ridok, air adalah pendengar setia. Alam bukan entitas bebas, melainkan audiens bagi kesombongan turun-temurun. Di dalam logika dongeng ini, ombak tidak mengikuti gravitasi atau badai tropis. Ombak tunduk karena silsilah. Ini bukan lagi metafora. Ini semacam penistaan terhadap seluruh hukum alam. Karena dalam dunia Ridok, gelombang laut bisa digertak seperti anak kecil. Ilmu bukan lagi buah dari keraguan dan pencarian, tapi dari identitas. Siapa kakekmu dan berapa panjang jubahnya? Bayangkan jika Newton melihat ini. Ia pasti membuang apel dan berkata, hukum ini tak berlaku bagi garis keturunan silsilah kakek buyut Ridok. Lautan yang kecil, laut yang tunduk, karena yang berbicara adalah lautan ilmu. Bukan karena ia paham pasang surut, tapi karena ia bagian dari mitos yang tak boleh dibantah. Dongeng-dongeng Ridok khurafat bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia hidup dan berlipat ganda karena satu spesies langka yang tak pernah punah. Pengikut yang percaya tanpa syarat. Mereka bukan pendengar, mereka adalah penyalin sabda. Mereka bukan pencari kebenaran, mereka adalah pewaris keyakinan yang ditularkan lewat absurditas. Menurut Kant, pencerahan adalah keberanian menggunakan akal sendiri tanpa bimbingan orang lain. Tapi dalam dunia Ridok, pencerahan adalah dosa. Bertanya dianggap pembangkangan. Meragukan adalah pengkhianatan. Maka para pengikut memilih jalur yang lebih nyaman. Menjadi wadah kosong untuk diisi dongeng. Tanpa filter, tanpa logika. Mereka bukan hanya percaya bahwa kakek buyut bisa terbang, bicara dengan ikan, dan menaklukkan ombak dengan retorika. Mereka menganggap semua itu adalah warisan spiritual, bukan cerita fiksi. Mereka meniup botol air mineral, mengusapnya di wajah anak-anak mereka, dan menyebutnya berkah dari kisah. Dalam komunitas ini, semakin konyol kisahnya, semakin sakral nilainya. Ridok tak perlu bukti. Ia hanya perlu kerumunan yang rela membuang nalar demi merasa spesial. Karena menjadi pengikut Ridok bukan soal benar atau salah, tapi soal rasa memiliki keajaiban yang tidak dimiliki orang waras. Mereka tidak percaya karena tahu, mereka percaya karena ingin dibedakan dari logika. Ridok khurafat bukan sekadar pendongeng. Ia adalah fenomena, sebuah paradoks zaman di mana mitos berlari lebih kencang dari rasio dan di mana kepercayaan lebih berkuasa daripada bukti. Ia hidup dari celah antara kerinduan manusia akan makna dan kemalasan berpikir kritis. Dalam pandangan Kierkegaard, kepercayaan adalah lompatan iman yang berani melawan absurditas eksistensi. Tapi lompatan Ridok bukan keberanian, melainkan pelarian dari kebenaran yang membebani menjadi dongeng yang menenangkan. Ia mengubah dongeng jadi dogma, dan dogma menjadi perisai bagi ketidaktahuan. Para pengikutnya menemukan identitas dalam ketidakmasukakalan, mengklaim mereka memilih jalan yang berbeda, padahal sebenarnya mereka tersesat dalam labirin ilusi tanpa petunjuk. Ridok adalah cermin zaman. Sosok yang mengajarkan kita bahwa dalam dunia yang penuh kebisingan informasi, akal sehat bisa menjadi barang langka. Di mana filsafat lama mencari jawaban, Ridok menawarkan pertunjukan. Di mana sains menuntut bukti, ia hanya menuntut pengakuan. Di dunia yang sering menggila karena informasi dan kepalsuan, Ridok khurafat berdiri sebagai monumen ironi terbesar. Seorang pencerita yang membuat ketidaktahuan menjadi kepercayaan dan kepercayaan menjadi kekuasaan. Ridok rajut cerita, penuhi langit kelam, namun akal pun hilang dalam gelap yang dalam. Ridok bertahan di panggung tipuan, meninggalkan tanya dalam diam di kesunyian.
Coba ayo. Coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Dan turun cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku langit itu aku tembus.